Halo ngap dimanapun kalian berada, semoga sehat terus ya kalian semua. Seperti biasa nih, Bang Dikson bakalan reviewin sebuah alur cerita film penambah nutrisi kegabutan bin kemageran para ngabers semua. Oke, film kali ini berjudul Green Lantern, rilisan tahun 2011 silam. Bercerita tentang kisah seorang pahlawan unyu-unyu dengan warna favoritnya daun pisang alias ijo-ijo lumut, ikutan jomblo lucu dan imut, haha, yang berusaha sekuat tenaga menangkis serangan dari makhluk monster mengerikan yaitu Parallax. Gimana keseruannya? Yuk, login ke filmnya. Berjuta-juta tahun yang lalu, ras makhluk abadi yang disebut Guardian memanfaatkan energi Emerald sebagai sumber kekuatan untuk melindungi alam semesta. Agar bisa mengawasi seluruh makhluk di alam semesta, Guardian kemudian membangun sebuah dunia yang mereka sebut Oa. Mereka juga membagi alam semesta menjadi 3.600 sektor di mana setiap sektor mendapat sebuah cincin super berwarna hijau yang terbuat dari energi Emerald. Uniknya, cincin tersebut memilih sendiri penggunanya, yakni makhluk yang berani dan tak punya rasa takut. A ring powered by the energy of will was sent to every sector to select a recruit. A race of immortals harnessed the most powerful force in existence. Setelah para pahlawan terpilih, mereka membentuk suatu sekte atau kesatuan pelindung alam semesta yang disebut Green Lantern. Beribu pertarungan telah mereka lewati, namun yang paling berat yaitu melawan monster bernama Parallax, sosok jahat yang bebel banget dan sulit dibasmi. Untungnya, Green Lantern legendaris bernama Abin Sur berhasil menangkap dan memenjarakan makhluk itu di planet tak berpenghuni bernama Ryut. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, Parallax kembali bangkit setelah menyerap jiwa alien-alien yang tak sengaja singgah di planet itu. Di tempat lain, tepatnya di bumi, kita diperlihatkan seorang anak bernama Jordan yang kala itu sangat bersemangat karena akan melihat ayahnya yang akan menguji coba pesawat baru di sebuah pangkalan udara. Sayangnya, raut kegembiraan Jordan seketika menghilang saat melihat pesawat yang dikendarai ayahnya itu malfungsi dan meledak yang membuat ayahnya meninggal di tempat. 18 tahun kemudian, di sektor 2814, Abin Sur secara tiba-tiba diserang oleh sesosok makhluk yang tak lain adalah Parallax yang ingin balas dendam padanya. Meski sebelumnya Abin Sur berhasil mengalahkan Parallax, kini dia tak bisa berbuat apa-apa dan diserang habis-habisan oleh Parallax yang telah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan luka-luka parah yang dideritanya itu, Abin Sur segera kabur dari sana dan berniat mencari kandidat baru untuk menjadi suksesornya sebagai Green Lantern. Di bumi, anak kecil yang kita lihat sebelumnya kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi pilot seperti ayahnya. Hari itu, Jordan dan teman kecilnya Carol akan melakukan simulasi pertempuran melawan pesawat drone. Jordan sempat sesumbar dan bilang jika dia tak mungkin kalah melawan pesawat tak berawak seperti itu. Singkat cerita, simulasi dimulai. Pertempuran udara berlangsung sengit dan saat kejar-kejaran terjadi, pesawat Carol tertembak jatuh. Jordan yang masih bertahan mau tidak mau harus bisa mengalahkan dua drone seorang diri. Dia kemudian melakukan ide gilanya yaitu memancing drone-drone itu ke atmosfer bumi. Rupanya cara tersebut berhasil dan membuat mesin pesawat drone mati. Dengan mudah Jordan pun menembaki drone-drone itu sampai hancur berkeping-keping. Sayangnya, pesawat Jordan juga mengalami gagal mesin. Di tengah kengerian itu, Jordan kembali mengingat kejadian kelam yang dialami ayahnya dulu. Dan ketika tersadar, ia segera menyelamatkan diri dengan menggunakan kursi pelontar di pesawatnya. Saat semuanya selesai, Jordan dipanggil dan dimarahi habis-habisan oleh atasannya yang tak lain adalah ayah Carol akibat aksi gila-gilaan yang dia lakukan. Alhasil, Jordan diskors sementara dari kesatuannya.
Scene kemudian berpindah ke Abin Sur yang tengah sekarat di pinggiran pantai. Menyadari sudah hampir logout dari dunia, Abin Sur segera memerintahkan cincin saktinya untuk mencari kandidat baru penggantinya. Sementara itu, Jordan mampir ke rumah ibunya untuk merayakan ulang tahun salah satu ponakannya. Nyatanya, seisi rumah sudah tahu mengenai tragedi pertempuran Jordan dengan drone yang membuatnya diskors sementara. Hal itu membuat seluruh keluarganya sedih sekaligus khawatir padanya termasuk ponakannya. Jordan berlagak kuat saja dan lantas memberikan kado miniatur pesawat tempur, dan saat itu juga cahaya hijau yang tak lain adalah cincin Abin Sur masuk ke tubuh Jordan. Saat hendak pulang, cahaya hijau mengelilingi tubuh Jordan dan seketika membawanya ke tempat Abin Sur. Sembari memberikan cincin hijau, Abin Sur mengatakan wasiat terakhirnya, yaitu agar Jordan menggantikan posisinya untuk melindungi alam semesta menggunakan cincin itu dan bersumpah di depannya. Tak berselang lama, Abin Sur pun tewas. Sampai di rumah, Jordan yang penasaran mengutak-atik cincin yang diberikan Abin Sur itu. Ia tak juga bereaksi, hingga dia dan lentera hijau seketika itu juga cahaya muncul dari lentera tersebut. Tak lama kemudian, Carol datang dan nongkrong di kafe. Di sana Jordan meminta maaf tentang apa yang telah ia perbuat sebelumnya. Carol pun dengan senang hati menerima permintaan maaf Jordan dan bilang jika dia bukannya marah, melainkan takut terjadi apa-apa pada Jordan. Sementara itu, salah seorang teman masa kecil Jordan, yaitu Hector, yang kini tengah menjadi ilmuwan, didatangi dua orang misterius yang kemudian membawanya ke tempat rahasia. Ternyata tempat tersebut adalah tempat penelitian rahasia milik pemerintah. Ternyata Hector diminta untuk meneliti alien Abin Sur yang baru saja ditemukan. Di tengah penelitiannya itu, Hector sempat tersetrum cahaya kuning aneh yang berasal dari luka di tubuh Abin Sur. Dia sendiri mengabaikannya dan berpikir jika itu hanya efek pemeriksaannya yang dia lakukan. Setelah selesai, Hector memberikan hasil penelitiannya kepada pemimpin di sana bernama Amanda dan kemudian pulang. Kembali ke Jordan yang menuju mobil setelah asyik berduaan sama Carol. Di tengah jalan, ia dicegat beberapa orang tak dikenal yang kemudian memukulinya secara membabi bago. Rupanya orang-orang itu adalah pengusaha pesawat drone yang dendam pada Jordan karena telah menghancurkan pesawat mereka sebelumnya. Parahnya, mereka juga mengejek kehidupan pribadinya dan bilang jika Jordan dan ayahnya adalah pilot yang gagal. Hal itu membuat Jordan murka dan saat ia hendak menyerang balik, sebuah kepalan tangan hijau besar muncul dan membuat orang yang menyerangnya terkapar. Tiba-tiba, cahaya hijau mengelilingi tubuh Jordan dan membawanya ke planet Oa. Ketika terbangun, dia sangat terkejut dengan kostum keren yang dipakainya. Di sana ia juga disambut oleh anggota kesatuan Green Lantern bernama Tomar Re. As you are the first to be chosen, I have been sent to welcome you. Tomar memperlihatkan kotak di planet Oa pada Jordan. Ia juga mengajak Jordan untuk terbang dan membawanya ke tempat Green Lantern yang sedang melakukan rapat paripurna, cuy. Di sini Sinestro, pemimpin kesatuan, mengatakan bahwa mereka telah kehilangan beberapa pasukan terbaik Green Lantern yang telah dibunuh oleh Parallax dan salah satunya adalah Abin Sur. Maka dari itu, Sinestro mengajak para Green Lantern untuk bersatu demi menghancurkan Parallax selamanya. Alone, we are now vulnerable. Lanterns, I've called you here to this unprecedented. Setelahnya, Jordan diajari cara untuk mengendalikan cincin di mana Jordan harus memfokuskan keinginan dan imajinasinya untuk menciptakan apa yang ada di dalam pikirannya. Adaptasi Jordan ternyata lumayan cepet, coy.
dia berhasil bikin tepar salah satu Green Lantern kawakan yang badannya segede gaban. Beberapa saat kemudian, Sinestro datang dan Jordan pun dihajar habis-habisan tanpa perlawanan. Jordan dianggap sebelah mata karena masih memiliki rasa takut. Tak seperti pendahulunya yaitu Abin Sur, Sinestro juga tak habis fikri bagaimana bisa cincin sakti memilih Jordan sebagai penerus Abin Sur. Sementara itu, Hector mulai merasakan dampak cahaya paralaks yang merasukinya tempo hari. Rupanya, kini Hector memiliki kemampuan telekinesis yang mampu menggerakkan benda-benda di sekitarnya hanya menggunakan pikirannya saja. Ia juga bisa melihat pikiran semua orang yang disentuhnya. Sore harinya, Hector menemui ayahnya yang saat ini sudah menjadi senator. Sang ayah memberi selamat kepada Hector karena hasil penelitiannya terhadap tubuh alien beberapa saat lalu membuat petinggi militer terpukau. Tapi, ternyata Hector diminta meneliti tubuh alien bukanlah karena kejeniusannya, melainkan rekomendasi dari ayahnya. Hal itu pun membuat Hector sakit hati dan merasa terhina. Di tempat lain, Sinestro dan beberapa prajurit Green Lantern lain mencoba untuk memusnahkan Parallax. Sayangnya, rencana mereka gagal. Malahan beberapa nyawa prajurit Green Lantern dihisap dan membuat Parallax menjadi semakin kuat dan tak tertandingi. With my own eyes, I saw this creature induce fear in our finest. Sinestro kemudian memutuskan untuk kabur dan melaporkan kejadian itu pada para Guardian. Dia mengatakan jika Parallax kini tengah mengincar Oa dan berencana menghancur leburkannya. Di sini, Guardian memberitahu fakta mengejutkan bahwa dahulu kala selain sumber cahaya hijau, terdapat sumber kekuatan lain yang sangat berbahaya, yaitu cahaya kuning yang merupakan kekuatan dari rasa takut. Salah satu Guardian yang penasaran menggunakan sumber kekuatan dari rasa takut yang berwarna kuning itu, namun setelah terpapar cahaya kuning, Guardian itu dipengaruhi oleh kekuatan rasa takut dan membuatnya menjadi jahat dan akhirnya berubah menjadi Parallax. Consumed by the yellow power of fear, but the power of fear was too unpredictable. Sinestro berniat menggunakan cahaya kuning demi mengalahkan Parallax sekali lagi. Dia juga yakin jika dia akan bisa mengendalikannya. Dia meminta para Guardian untuk membuat cincin kuning karena menurutnya itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan Parallax. Di bumi, Hector dan Jordan sedang menghadiri acara tepung tahun alias HBD-nya Carol. Rupanya, si Hector ini dah naksir Carol sejak dini. Dia pun tak sengaja memberitahukan informasi penelitian alien yang telah ia lakukan beberapa saat itu. Hal itu didengar oleh ayahnya yang kemudian memarahi Hector saat itu juga. Hector jelas tak terima dan merasa terhina. Di saat ayahnya pergi naik helikopter, Hector melempar sebuah besi yang tepat mengenai helikopter dan membuat helikopter itu oleng. Get the crash crew here. Our helicopter's going down. Jordan kemudian datang dan membuat lintasan Hot Wheel raksasa dan berhasil menghentikan helikopter. Jordan juga sukses menyelamatkan Carol dari bangunan yang akan menimpanya. Keesokan harinya, Tom menemui Jordan karena ia tahu pahlawan semalam adalah dirinya. Jordan dengan legengnya menunjukkan kekuatan barunya pada Tom dan membuatnya sangat terkesan. Tak hanya pada Tom, Jordan juga memberitahu identitasnya pada sang gebetan semohainya. Ya tentu saja Carol. How? Sementara Hector kini semakin kehilangan kesadarannya. Dia tak bisa lagi mengontrol pikirannya, apalagi palanya yang kini udah segede durian mongkok. Saat itu juga Parallax memerintahkan Hector lewat pikiran untuk memusnahkan Green Lantern. Tak berselang lama, Hector dibawa ke sebuah tempat rahasia oleh Dr. Amanda untuk menemui senator. Mereka kasihan kepada Hector dan berencana untuk menyembuhkannya. Tapi, saat Hector akan diberi treatment khusus, ia berontak dan kembali menggunakan kekuatannya untuk memporak-porandakan tempat itu. Ia juga menahan senator dan saat ia akan membunuhnya, Jordan datang.
Adu mekanik pun terjadi. Pertarungan berjalan seimbang sampai akhirnya Hector berhasil mengetahui identitas Jordan dengan menyentuh tubuhnya secara langsung. Well, I used to fight my The ring, it chose you. Dia kemudian membakar senator yang tak lain adalah ayahnya sendiri di depan mata Jordan. Alhasil Jordan pun marah dan menempelkan cincinnya ke jidat lebar Hector yang seketika membuat Hector terpental dan menghilang. Saat Sinestro dan para Guardian sedang melihat cincin kuning, Jordan datang dan meyakinkan para Guardian jika kekuatan ketakutan akan mengubah penggunanya menjadi jahat, sebagaimana yang terjadi pada Hector. Jordan juga meminta bantuan untuk menyelamatkan dunianya, yaitu bumi, kini menjadi incaran Parallax. Tetapi mereka menolak permintaannya. Alhasil Jordan pun kembali ke bumi dengan tangan hampa dan berniat untuk mengalahkan Parallax seorang diri. Ketika Jordan sedang berfokus pada Parallax, pikirannya teralihkan dengan kelakuan si babang Hector yang kembali berulah. Dia telah menyandra Carol dan memintanya untuk menyerahkan cincin hijau sebagai ganti nyawa Carol. Dengan terpaksa, Jordan menuruti keinginan Hector itu. Let her go. Hector kemudian menyerang Jordan dengan cincin hijau itu, namun serangan tersebut berbalik pada dirinya sendiri karena kekuatan cincin tak akan melukai pemilik aslinya. Bersamaan dengan itu, Parallax telah sampai di bumi dan mencabut nyawa Hector yang dianggap tak berguna. Tak sampai di situ, Parallax rupanya juga berniat untuk menghisap nyawa Jordan. Tapi Carol mengaktifkan roket untuk menyerang Parallax dan berhasil memberikan cincin hijau pada Jordan. Jordan dengan sigap segera membawa Carol ke tempat yang aman. Setelahnya, Jordan langsung menuju Parallax yang sudah mengepung penduduk kota. Orang-orang berlari ketakutan yang membuat Parallax dengan mudahnya menghisap nyawa para penduduk kota. Jordan pun tak tinggal diam dan segera menyerang Parallax secara membabi bagong. Namun Parallax menyerang balik dan membuat Jordan terpojok. Sambil dedegeng, Jordan sukses mendorong Parallax dan memancingnya keluar dari bumi. Jordan terus terbang menuju asteroid sampai akhirnya tujuannya terlihat. Rupanya, Jordan berencana untuk menghancurkan Parallax dengan mendorongnya ke matahari. Parallax pun terpancing dan daya tarik gravitasi matahari menarik Parallax yang kian mendekat. The bigger you are, the faster you burn. Sementara Jordan menggunakan 2 pesawat jet untuk menariknya keluar dari gravitasi matahari. Dan Parallax pun modar. Namun, Jordan yang kehabisan tenaga tak bisa menjauh dan malah tertarik juga oleh gravitasi matahari. Untungnya, Sinestro ditemani beberapa Green Lantern lain datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Jordan kemudian dibawa ke tempat kesatuan Green Lantern dan berkat kegigihannya yang telah menghancurkan Parallax, diyakini diberi kehormatan dan pengakuan sebagai salah satu Green Lantern terhebat sepanjang sejarah. Dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Green Lantern. Makasih buat abang-abang yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan hijikir.